Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman Randi di podcast Ngander, ngobrol tentang demokrasi. Hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita, salah satu dari anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mempawah, sekaligus sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, yaitu Bapak Muhammad Syahbandi, Sarjana Komunikasi Islam. Izin Pak, saya panggilnya Pak Bandi, Pak ya, biar lebih akrab lah kayak gitu Pak. Baik, Pak, siap. Pak Bandi, selamat siang Pak, apa kabarnya Pak? Selamat siang, Bang Randy. Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Alhamdulillah, berarti kita bisa ngobrol bareng teman pemilih Pak, untuk ngobrol-ngobrol apa aja sih yang sebagai apa, salah satunya nanti bakal kita tanyakan apa itu job desk-nya Bapak selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah Pak, kita langsung nih Pak, mungkin boleh diinformasikan kepada teman pemilih Pak, apa saja job desk Bapak selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Mempawah Pak. Baik, terima kasih Bang Randy. Selamat siang teman pemilih dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah disampaikan tadi, hari ini kita sedikit berbincang atau ngander seputar kegiatan ataupun divisi yang saya amanahkan, yakni sebagai hukum dan pengawasan. Nah, secara umum, divisi hukum dan pengawasan ini merupakan bagian dari KPU Kabupaten Mempawah khususnya, ya kan. Nah, yang menjadi tugas dan pokok secara umum adalah tentu karena terkait dengan hukum. Nah, yang dilakukan adalah pengelolaan hukum. Terkait juga pengelolaan hukum ini bisa pengelolaan hukum secara media maupun secara produknya. Nah, kalau secara produk nanti mungkin kita bahasnya terkait dengan JDH. Nah, kalau terkait dengan yang bukan produk hukum, nah, tentu terkait media sosialnya dan juga segala macam. Juga termasuk kita ada SPIP. Nah, itu adalah pengawasan internal yang ada di kantor. Dan juga kita terkait dengan telaah produk hukum maupun pendampingan terhadap produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU itu sendiri, khususnya KPU Kabupaten Mempawah. Nah, seperti itulah kegiatan aktivitas dari divisi hukum. Selain itu juga kalau masuk di proses tahapan, tentu kita adalah melakukan pemetaan maupun kita melakukan advokasi terkait dengan sengketa hasil maupun sengketa tahapan pemilu maupun pilkada, seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti tadi Bapak ada singgung nih Pak terkait JDIH. Baik. Nah, mungkin teman-teman pemilih bisa diinformasikan Pak, apa itu secara singkat saja sih Pak, apa itu JDIH mungkin? Ya, JDIH itu panjangan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jadi, secara aturan JDIH ini adalah merupakan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU itu sendiri yang tersimpan, terdata dan juga mudah diakses ya. Nah, dasarnya adalah sesuai dengan Perpres awal ya. Kalau kita mau runut dari atas, Perpres nomor 33 tahun 2012 terkait dengan JDIH nasional, dan juga kita ada keputusan 134 ya, ini tentang JDIH KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, termasuk juga tentang keputusan 10 tahun 2022 tentang petunjuk teknis dari pengelolaan JDIH itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, JDIH itu apa? JDIH ini adalah wadah yang dibuat oleh KPU itu sendiri sebagai bentuk untuk mengelola produk-produk hukum, keputusan, lalu terkait juga mungkin dengan tulisan, terkait juga dengan kegiatan. Nah, itu semua dirangkum menjadi
produk hukum yang ada di JDH. Nah, tujuannya adalah pertama tentu kita ingin nih produk hukum yang ada baik dari KPU RI, KPU Provinsi Kabupaten Kota dan KPU Kabupaten Kota itu tersedia nih ruang untuk produk hukum sehingga masyarakat bisa membaca, mengakses dan di situ bisa menjadi bahan informasi supaya masyarakat lebih maupun teman pemilih bisa melihat secara umum. Lalu yang berikut karena ini berkaitan dengan produk hukum, tentu kita menjamin nih dengan adanya JDH kita menjamin produk hukum itu tersimpan, terdata dan juga terdokumentasikan dengan baik sehingga yang sudah lalu pun kita bisa melihat nih produk-produk hukum yang ada. Selain itu juga sebenarnya menjadi sarana informasi publik sehingga masyarakat mengetahui apa itu produk-produk hukum yang ada di KPU, khususnya KPU Kabupaten Mempawah nih. Tentu terkait dengan keterbukaan ini kan tentu banyak nih orang yang ingin mengakses, mungkin terkait dengan keputusan, terkait dengan rekapitulasi, maupun terkait dengan hal-hal yang lain yang itu semua keluar dari produk hukum yang ada di KPU Kabupaten Mempawah khususnya. Baik Pak, barusan Bapak tadi menjelaskan tentang ini sebagai produk hukum ini bisa menjadi sarana informasi untuk masyarakat. Ya. Nah tentu teman pemilih perlu tahu nih Pak, bagaimana sih Pak cara mengakses agar tadi informasi ini betul-betul bisa dirasakan atau bisa didapatkan oleh masyarakat Pak. Gimana cara aksesnya Pak? Baik. Nah, untuk mengakses ada beberapa pilihan nih, Bang Randi. Yang pertama, karena semua JDIH ini merupakan produk hukum yang sudah terintegrasi maupun ke digital, maka semuanya kita bisa lihat secara digital. Nah, yang pertama tentu kalau misalnya masyarakat atau teman pemilih ingin melihat, pertama kita bisa lihat di websitenya JDIH KPU Kabupaten Mempawah. Nah, di situ lengkap tuh sebuah keputusan, baik keputusan ketua maupun keputusan sekretaris KPU. Di situ bisa dilihat tuh. Nah, di situ. Lalu yang kedua bisa juga lihat di media sosialnya. Nah, media sosialnya ini banyak ya. Ada Facebook, ada IG, ada YouTube, ada X. Nah, ini juga memberikan gambaran selain keputusan juga terkait dengan aktivitas apa nih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, KPU khususnya Kabupaten Mempawah, apa yang dilakukan di media sosial. Nah, di situ juga terfokus kepada kegiatan hukum dan pengawasan. Nah, termasuk juga kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan JDH itu sendiri. Lalu yang ketiga, nah kalau tadi secara online ya, Mas Randi, nah juga ada yang ketiganya terkait dengan offline, yaitu kita namanya perpustakaan mini. Nah, perpustakaan mini ini berada di KPU Kabupaten Mempawah. Jadi bagi teman pemilih yang ingin datang langsung, ingin mendapatkan produk-produk hukum yang terkait dengan kepemiluan, terkait dengan demokrasi, terkait juga dengan hal-hal yang lain, keterbukaan informasi, nah bisa datang ke KPU Kabupaten Mempawah. Nah, di situ bisa dilihat nih. Dan juga nanti tentu di jam-jam yang dinas lah ya, di jam-jam kerja, sehingga teman pemilih yang selain pingin tahu, pingin nak merasakan langsung datang ke KPU ya kita silakan. Nah, kalau alamat di Jalan Dr. Rudini, Mempawah. Baik Pak, berarti tadi kembali saya izin sampaikan kepada teman pemilih bahwa tadi ada website, ada sosial media, Ya, lalu juga ada perpustakaan mini ya Pak. perpustakaan mini. Nah, kita coba ke salah satunya Pak, ke website. Boleh diinformasikan Pak kepada teman pemilih, udah berapa banyak kira-kira Pak dari pertama kali JDIH Kabupaten Mempawah itu beroperasi hingga sampai saat ini, kira-kira ada beberapa produk hukum yang mungkin sudah terupload di website tadi Pak. Baik, terkait dengan produk hukum,
karena KPU Kabupaten Mempawah setelah mendapat instruksi dari KPU RI untuk melakukan pengelolaan JDH di tingkat kabupaten kota, jadi mulai beroperasi dan melakukan proses pengadministrasian secara digital itu di tahun 2020. Nah, yang tercatat sampai hari ini tuh kurang lebih sekitar 207 ya, 217, mohon maaf, 217 keputusan, yaitu terdiri dari keputusan ketua maupun keputusan sekretaris KPU Kabupaten. Nah, itu semua bisa diakses, bisa dilihat secara langsung di websitenya JDH KPU Kabupaten Mempawah. Oke. Berarti sangat mudah diakses ya Pak ya. Iya. Tinggal buka mungkin sosial media ataupun websitenya JDIH khususnya Kabupaten Mempawah, nanti bisa diakses untuk seluruh teman pemilih. Terakhir nih Pak. Tambahan nih, Bang Radi, ada yang kelupaan sedikit. Iya, silakan, Jadi Pak. di website itu juga kita bisa mengetahui tuh ada beberapa fitur ya, ada beberapa produk-produk di dalam website itu. Yang ingin mengetahui tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan PKPU, nah itu bisa dilihat juga di situ. Nah, PKPU terkait dengan PKPU tahapan, PKPU non tahapan, maupun juga tata kerja, petunjuk teknis, itu juga ada di website itu. Jadi bisa dilihat di situ. Kedua, terkait dengan keputusan-keputusan yang tadi kita bicarakan. Jadi bukan hanya keputusan yang ada di KPU Kabupaten Mempawah saja, itu KPU Provinsi, KPU RI juga bisa kita lihat tuh keputusan-keputusan yang terkait dalam ranah baik proses tahapan pemilu maupun proses tahapan pilkada, ada di situ semua. Lalu yang ketiga terkait juga dengan form kegiatan aktivitas. Jadi selama aktivitas yang pernah kita lakukan, jadi H itu apa, pernah melakukan apa, di mana dan kapan, nah itu juga ada di fitur salah satu website JDH itu, khususnya KPU Kabupaten Mempawah seperti itu. Baik. Berarti cukup lengkap memang ada di website Pak ya. Tinggal teman pemilih memastikan lagi untuk mengakses dan mencari informasi lebih lanjut di situ. Ya. Terakhir Pak, mungkin harapan dan pesan Bapak terkait JDIH, khususnya JDIH Kabupaten Mempawah, ataupun juga harapan ataupun pesan untuk masyarakat terkait JDIH KPU Kabupaten Mempawah. Terkait dengan pesan, karena produk hukum ini merupakan produk yang dia pasti digunakan dan pasti akan dijadikan rujukan. Nah, jadi kita mempersilakan masyarakat untuk membuka, melihat, dan tentu menjadi bahan rujukan untuk melihat sejauh mana proses demokrasi dalam tahapan pemilihan umum maupun dalam tahap pemilihan kepala daerah. Nah, JDH inilah sebagai salah satu wadah tadi yang kita bilangkan, bahwa produk-produk hukum yang pernah kita keluarkan, yang pernah kita realisasikan, nah itu bisa kita lihat di situ. Nah, sebagai pengingat juga sebagai perbandingan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Nah, lalu yang berikutnya kita berharap mudah-mudahan dengan adanya produk hukum ini minimal menjadi sebuah pembelajaran, sebagai sebuah edukasi, bahwa setiap pemilihan atau setiap tahapan itu memiliki tentu ada perbedaan-perbedaan proses, ada perbedaan-perbedaan peraturan. Nah, dengan adanya itu kita bisa membandingkan antara proses produk hukum yang lalu dengan proses produk hukum yang akan berjalan di kemudian hari. Karena tentu setiap produk hukum dinamis ya, tidak akan selesai dengan satu rujukan, tentu dia akan dinamis dengan rujukan-rujukan berikutnya, sehingga masyarakat lebih mengetahui, lebih dewasa, sehingga demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Mempawah, dengan adanya pemilihan berikutnya, minimal pelanggaran kode etik maupun tata cara itu bisa berjalan dengan lancar, baik, dan tentu sesuai dengan integritas pemiluan itu sendiri. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Bandi. Tidak terasa mungkin kita udah ngobrol panjang, khususnya tadi terkait JDIH. Mungkin nanti ke depan kita bisa jadwalkan kembali Pak. Siap. Untuk pembahasan lebih lanjut. Siap. Terkait dengan
SPIP bisa. kegiatan Bapak atau ya terkait SPIP tadi belum sempat kita bahas juga, mungkin ke depan bisa kita bahas. Terima kasih untuk teman pemilih. Hari ini udah selesai nih obrolan kita bersama Pak Muhammad Syahbandi atau Pak Bandi. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi ke depannya. Saksikan terus di podcast Kander karena kita akan ketemu dengan narasumber lainnya di ke depan yang lebih seru lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk